Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam idealis. Kembali lagi kita di channel Pemuda Idealis, channel yang berisikan edukasi yang bisa membuat kalian cerdas, channel yang berisikan perasaan yang bisa membuat kalian bahagia. Gimana kabar-kabar kawan-kawan yang di grup ini? Saya yakin kalian selalu sehat, duit kalian tetap banyak, agar kalian terus bisa berbagi. Kali ini saya akan membagikan beberapa video yang mungkin bisa dibilang video ini berlawanan dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, khususnya presiden kita ya, Presiden Pak Joko Widodo, yang dimana beliau menghimbau, bahkan lebih cenderung mewajibkan kepada seluruh rakyat Indonesia, dimulai dari desa, kabupaten, kota madya sampai tingkat provinsi. Beliau menghimbau ataupun cenderung mewajibkan untuk yang namanya PSBB, physical distancing, social distancing. Tapi baru saja sih saya dapat gambar dan beberapa video. Ini ada apa, Pak? Hah? Ada apaan ngumpul-ngumpul kayak gini? Oh, bansos. Hah? Bansos? Bansos. Bansos dari pemerintah? Ya. Ngumpul ya? Banyak ya? Ya, ini saudara bisa lihat di saat pemerintah menyuarakan atau menghimbau, dan ada mungkin beberapa daerah yang mewajibkan yang namanya PSBB, tapi di sini malah seakan-akan berbelak belaka, yaitu mereka berkumpul tanpa ada jaga jarak, meskipun ada beberapa yang pakai masker dan ada pula yang tidak pakai masker. Bu, ini ada apa, Bu? Hah? Ada apaan? Enggak, ketok PP-nya Kenapa? Enggak ada acara apa ini? acara BLT kan. Oh, BLT. Oh. Kalau datang ke sini tuh syaratnya bawa apa aja? KTP asli. KTP sama asli? hak kakak asli. Oh, iya. Udah dapat, Bu? Oh, belum ya? Pak, ini tuh ada apa, Pak? Tadi teh gambar. Ada acara apa ini, Pak? Bentar, Pak. Acara pembagian Pembagian? Oh, gitu. Pak, kalau ke sini bawa apa aja? kakak sama KTP. cair Kakak sama KTP? Oh, enggak pakai masker, Pak? Ini sama, Pak? Mau ambil ke dalam juga? Oh, Nganter, gitu. nganter. Oh, nganter? Anterin sama toko di dalam. Ini si ibu yang pakai panggil telepon kan yang ngambilnya? Oh, gitu ya. ngantar istri. Oh, iya. Fotokopiola. Oke. Saya sih tidak mau terlalu masuk ke dalam menyoroti bagaimana teknis acara pembagian, cuman saya sedang menyoroti gimana mereka mengindahkan peraturan pemerintah, yang mana kita tahu semua, khususnya Pak Presiden, bahwa ketika saat COVID-19 diwajibkan atau dihimbau untuk jaga jarak, social distancing, physical distancing, dan yang lain-lain. Tapi bisa kita lihat, karena adanya bantuan sosial seperti ini, yang namanya social distancing, physical distancing kayaknya hilang sudah, ditiadakan. Pak, ada apa ini, Pak? Hah? Ada apaan ini? Mbak? Ngambil apaan ke sini? Enggak, ngantar doang. Oh, nganter doang. Emang nganter ada apa? Cara apaan ini? Bagian apa sih sumbangan yang dari pemerintah itu yang 600
600.000. Oh, yang 600.000 itu duit semua itu apa gimana? Apa sama sembako? Aja sih uang semua 600.000. Oh, 600.000. Udah dapat? Bukan sih, punya orang tua, saya ngambilin orang tua, saya nggak kebagian. Oh, nggak kebagian. Bapak ngambil orang tua. Bapak Iya. kerja apa? Buruh. Buruh. Iya. Nah, orang tua? Sama. Orang tua buruh juga? Iya. Oh, iya, iya, iya. Dimana yang mungkin himbauan dari presiden kita ini bisa dianggap angin lalu. Sorry ya Pak ya, saya bukan meremehkan ataupun tidak terlalu aware ataupun tidak terlalu peduli dengan himbauan Bapak, tapi ini kita bicara fakta saja, karena channel saya selalu memberikan fakta-fakta, data-data yang bukan kaleng-kaleng ataupun bukan abal-abal, yang dimana sebenarnya kebijakan Bapak yang selama ini Bapak gaung-gaungkan ternyata tidak bisa diterapkan di seluruh daerah. Saya tidak bilang seluruh daerah tidak bisa menerapkan, tapi ada beberapa daerah yang mungkin belum bisa menerapkan terhadap kebijakan Bapak. Kita ini diskusi santai aja, diskusi nggak terlalu keras-keras amat, cuman perlu kita ketahui bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait PSBB itu, yang orang suruh diam di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, ternyata tidak bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Dan kenapa itu menjadi pertanyaan besar. Tentu yang paling mendasar adalah ekonomi. Bagaimana seluruh rakyat Indonesia ini nggak semua kaya loh, nggak semua punya duit. Kalau saya lihat ada beberapa tipe di Indonesia ini, khususnya kita bagi 3 saja. Ada orang di Indonesia ini yang dia sekali keluar dia bisa makan selama 1 tahun. Jadi dia cukup sekali keluar aja, dan hanya sekali keluar ataupun bekerja, tapi dia bisa makan setahun. Jadi penghasilan dia, hasil kerja dia 1 hari bisa memberikan mencukupi keluarga dia sendiri selama 1 tahun. Itu yang nomor 1. Mungkin tidak masalah kalau diberlakukan kebijakan PSBB yang harus diam di rumah, ibadah di rumah, kerja di rumah, dan lain-lain. Ada kategori yang kedua, yang dimana dia keluar 1 hari, dia bisa menghidupi keluarganya atau menghidupi dirinya sendiri selama 1 bulan. Ini menurut saya masyarakat Indonesia kategori menengah, yang dimana masih cocok kalau pemerintah menerapkan kebijakan PSBB untuk diam di rumah, ibadah di rumah, apapun dilakukan di rumah. Ini mungkin masih terbilang cocok, masih oke lah, tidak akan terjadi benturan apapun. Nah, ini yang nomor 3 ini yang mungkin bisa dibilang mayoritas kita di Indonesia ini, mayoritas kebanyakan orang-orang di Indonesia, yang dimana kategori nomor 3 ini agak berbenturan dengan kebijakan pemerintah yang namanya PSBB, yang dimana kategori ketiga ini ketika mereka keluar pagi, mereka hanya bisa untuk menghidupi keluarganya atau diri sendiri sampai siang saja. Jadi kalau mereka mau menghidupi keluarganya, dirinya sendiri, dia harus keluar seharian. Itu pun hanya cukup untuk 1 hari. Dan bisa kita bayangkan bagaimana jika kondisi PSBB ini diterapkan kepada golongan-golongan seperti ini, yang dimana pemerintah mewajibkan diam di rumah, ibadah di rumah, sekolah di rumah, bekerja di rumah, apapun di rumah. Mereka ini mati. Mungkin kalau seluruh rakyat Indonesia mengikuti apa yang
diarahkan oleh presiden kita, masalah COVID-19 ini selesai. Tapi jangan lupa, ketika COVID-19 selesai, kelaparan yang akan muncul. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang, golongan yang ketiga ini tidak bisa berdamai. Saya yakin golongan yang ketiga ini mau mengikuti arahan presiden, arahan menteri, arahan gubernur, arahan wali kota ataupun bupati untuk diam di rumah, bekerja di rumah, makan di rumah, dan semua dilakukan di rumah. Mereka mau, tapi come on, tolonglah cukupi mereka. Ketika Anda mewajibkan mereka untuk diam di rumah, Anda pun harus memikirkan bagaimana perut mereka. Jangan sampai mereka terbebas dari virus, tapi mereka tidak terbebas dari kelaparan. Dan saya bagi nih, sebentar lagi saya bagi video yang memang yang namanya PSBB ataupun physical distancing atau apapun namanya, rasanya tidak berlaku di daerah ini. Boleh kita lihat, saya share untuk kawan-kawan bisa kita lihat. Tapi ingat, saya membagikan video ini bukan untuk apapun, tapi untuk mencerdaskan kita bagaimana ternyata kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidak semua bisa diterapkan di semua daerah. Ada mungkin daerah yang bisa menerima dan cocok untuk kebijakan ini, ada daerah yang tidak. Oke, kita simak bareng-bareng video berikut ini. Bagaimana bro idealis? Udah lihat video-video yang barusan saya berikan, saya share? Itulah kenyataan dan fakta yang di lapangan, yang dimana yang saya bilang, tidak semua daerah bisa mengikuti, bisa menerapkan arahan dari presiden. Bukan arahan ataupun kebijakan presiden ini jelek, bukan, tidak sama sekali. Saya sependapat, arahan ataupun kebijakan dari presiden ini sangat bagus, sangat bagus, luar biasa bagus. Cuman ada beberapa pandangan yang harus kita masuk. Kalau mungkin yang tadi yang saya bilang, kita melihat dari sisi pandangan golongan nomor 1, mereka akan masuk saja. Oke, it's fun, tidak ada masalah. Mereka menerima, mereka yakin, mengikuti, mendengar tanpa ada bahan tahan, mereka akan diam di rumah. Itu yang golongan pertama. Yang golongan kedua, mereka pasti tentu saya yakin akan menerima pula, karena mereka peduli dengan kesehatan. Mereka mau hidup normal seperti semula. Mereka sayang keluarganya, mereka sayang anak-anaknya, teman-temannya segala macam, mereka sayang. Akhirnya mereka mau mengikuti arahan presiden. Tapi yang sekali lagi yang saya kritisi, coba dikasih underline golongan yang nomor 3, yang dimana golongan ini rasanya lebih agak sulit untuk berdamai dengan yang namanya perut. Mereka lebih cenderung takut akan yang namanya kelaparan ketimbang takut akan yang namanya COVID-19 ini. Saya yakin mereka sadar, mereka tahu, mereka yakin yang namanya COVID-19 ini virus yang berbahaya. Mereka sudah mendengar dan bahkan melihat banyak korban yang meninggal, yang kritis. Mereka sadar. Cuman kalau kita bisa masuk ke dalam mindset mereka, cara berpikir mereka, apa yang mereka rasakan, kita akan paham bagaimana sulitnya ada di posisi mereka. Mereka harus memilih antara dua, antara mati karena COVID-19 atau mati karena kelaparan. Mereka harus memilih dua ini, yang dimana saya yakin dan sudah terjadi di mana-mana. Mereka lebih baik mereka lebih baik mungkin mati karena corona. Mereka tidak takut, tapi mereka lebih takut karena kelaparan, karena itu sangat real, sangat bisa langsung dirasakan. Jam 12 perut lapar, mereka tidak isi nasi, langsung terasa perut mereka. Tapi mungkin kalau yang namanya COVID-19 ini, selain edukasi kurang ke mereka, pengetahuan mereka juga mungkin tentang COVID-19 ini masih kurang, karena mungkin pemerintah, sekali lagi maaf banget, pemerintah mungkin kurang sosial. Harusnya sih saya berharap lebih digencarkan lagi sosial tentang COVID-19 ini. Bagaimana sih virus ini bahayanya, virus ini seperti apa cara kerjanya, mematikannya seperti apa, cara menghindarinya seperti apa. Saya rasa masyarakat akan lebih menerima, lebih care, dan mereka mungkin walaupun keluar, mereka punya punya trik-trik atau punya cara-cara yang dimana mereka mau menghindari yang namanya COVID-19 ini. Tapi
seperti yang video-video sebelumnya yang beberapa saya tanya narasumber, yang memang kondisi ini kondisi yang dilematis, yang dimana mereka harus memilih antara dua, yang namanya kelaparan dan yang namanya COVID-19. Dua-duanya mereka sadar, dua-duanya mereka tahu, dua-duanya sangat berbahaya. Cuman mungkin ada yang namanya skala prioritas, yang dimana mereka harus mendahulukan perut mereka ketimbang kesehatan mereka. Saya percaya mereka peduli akan kesehatan, tapi saya akan lebih percaya mereka lebih peduli terhadap yang namanya perut mereka, perut keluarganya, perut saudara-saudaranya, bahkan kawan-kawannya. Jadi itulah, itu saja yang mau saya share, obrolan-obrolan ringan yang dimana mudah-mudahan video yang saya bagikan bisa membuat kalian bisa berguna untuk kalian semua, bisa mencerdaskan kita, terutama anak-anak muda yang ada di Indonesia. Dan saya selalu pesan kepada kawan-kawan yang membuat konten, please tolong jangan buat konten-konten yang tidak berisi, konten-konten yang ya asal yang penting banyak viewer, banyak subscriber dibuat. Tapi tolong mulai dari sekarang yuk kita bareng-bareng kita buat konten yang memang benar-benar bisa mencerdaskan bangsa ini. Kita buat konten yang mana benar-benar bisa membawa bangsa ini sedikit lebih maju, bukan terus-terusan mundur, bukan selalu terus-terusan mundur. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam idealis.